persiapan jelang Persija Persebaya udah ada komunikasi sama bonek, mungkin ada berapa banyak bonek yang mau kesini itu? Sebetulnya kalau bicara persiapan seperti biasa, setiap pertandingan kandang Jackmania selalu menjalani SOP-nya, baik itu dari persiapan di internal maupun persiapan dengan eksternal. Dan kehadiran bonek ke Jakarta pun kan bukan yang pertama gitu loh. Kita sudah beberapa kali dan khususnya yang paling perdana kan tahun lalu. Dan sebetulnya kehadiran bonek ke Jakarta juga ini treatmentnya sama dengan kehadiran supporter Arema, kehadiran supporter PSIM, kehadiran supporter Tangerang, dan supporter lain yang sudah pernah bertandang ke Jakarta, baik itu di GBK maupun di JIS. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan apapun itu. Kalau jumlah pastinya mungkin masih belum jelas berapanya, tapi kurang lebih ya mungkin pasti yang di atas 2.000 teman-teman bonek akan hadir ke sini. Tuh, ada mungkin koreo spesial gitu di pertandingan nanti, atau mungkin ada gerakan kayak spanduk kritikan gitu mengingatkan performa Persija belakangan lagi jelek gitu tuh. Kalau kritikan pasti ada, spanduk juga ada, dan bentuk bentuk kekecewaan teman-teman Jackmania terhadap hasil Persija di 3 pertandingan terakhir ini juga pasti ada juga nanti di pertandingan hari Sabtu. Tapi memang kita sifatnya ini bentuk kecintaan kami terhadap Persija, bahwa apa yang kami lakukan ini memang didasari oleh rasa cinta gitu. Jadi marahnya kami, sebelnya kami itu memang karena cinta aja gitu. Jadi kalau bicara apa yang akan dilakukan itu nanti sedang disiapkan oleh teman-teman bidang acara Jackmania. Balik lagi ke bonek lagi tuh, sambutan yang Jackmania berikan kepada bonek nanti seperti apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kehadiran bonek ini bukan yang pertama di Jakarta. Tahun lalu juga sudah datang dan alhamdulillah lumayan lancar. Meskipun di tahun-tahun sebelumnya dulu kita pernah punya situasi yang kurang baik hubungannya dengan teman-teman bonek, tapi kan sekarang sudah berangsur-angsur baik. Dan bagaimana Jackmania membalas apa yang dilakukan oleh bonek ketika kami ke Surabaya kemarin, teman-teman juga pasti tahu gimana sambutan dan perlakuan bonek di Surabaya ketika teman-teman Jackmania datang ke sana dalam jumlah yang besar dan menggunakan atribut, dan alhamdulillah semuanya lancar dan hasilnya pun memang alhamdulillah juga Persija menang gitu. Jadi sebetulnya kalau sambutan khusus sih ya kita sama aja ya, siapapun yang datang ke Jakarta, bertamu dengan baik, lalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik sebelumnya, pasti kita akan sambut dengan tangan terbuka. Faktor utama apa sih yang membuat Jackmania sama bonek saat ini punya kedekatan yang cukup spesial? Mungkin ini mungkin sudah waktunya untuk memang kita sudah saling bertegur sapa, saling berbicara, dan kita juga saling berinteraksi. Dan kebetulan kan apa yang terjadi di hubungan antara Jackmania sama bonek ini kan bukan sesuatu yang memang kita set up dari atas gitu loh, bahwa bukan dari organisasinya gitu, tapi dari grassroots, justru dari bawah. Ini persis seperti apa yang terjadi di Bogor, bagaimana hubungan antara Jackmania dengan teman-teman Persikabo fans, baik itu PCS ataupun Kabo Mania. Jadi memang semua itu berangkat dari grassroots, berangkat dari akar rumput, bagaimana mereka saling berkomunikasi, berkoordinasi. Kalau kita kan secara kepengurusan nih tinggal mengakomodir saja gerakan-gerakan yang di bawah, kita akomodir yang akhirnya menjadi sesuatu yang baik. Dan ketika itu menjadi sesuatu yang baik, ya kenapa enggak kita lanjutkan dan kita legalkan lah, bahwa memang ya hubungan kita sudah saling kunjung, sudah bisa saling bersilaturahmi, dan kita saling berkoordinasi. Balik lagi ke soal Persija yang nggak menang di 3 pertandingan terakhir, dari kacamata seorang ketum Jackmania, apa yang salah sih kira-kira dari Persija sampai 3 pertandingan berturut-turut nggak bisa menang, termasuk 2 pertandingan kandang yang nggak bisa dimaksimalkan? Yang pertama yang pasti kecewa itu besar sekali, tapi yang kami lihat, dan bahkan saya pribadi lihat ya, Persija kayak dia tidak bisa memanfaatkan semua kesempatan. Yang pertama, kesempatan mempertahankan kemenangan lawan Borneo. Kita tinggal beberapa menit lagi tapi harus kemasukan. Artinya kan sebetulnya kita bisa dapat 3 angka saat itu. Kita bisa banget asal kita memanfaatkan kesempatan untuk bertahan setidaknya. Nah, saya nggak tahu apakah itu dari sisi pelatih kah atau memang pemain yang masih mau nyerang lagi dan bikin gol kah karena mungkin main di JIS gitu loh, atau ya faktor lain, tapi nggak tahu. Tapi yang jelas tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu di lawan Borneo. Dan yang kedua, diulangi lagi. Ketika di menit-menit akhir di injury time bahkan kita mendapatkan kesempatan dengan penalti. Sayangnya lawan Dewa kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu gitu loh. Ya walaupun alasannya misalkan rumput lah atau lapangannya lah ya, tapi kan pemain itu juga main di lapangan yang sama sebetulnya, lawannya juga begitu. Dan
kalau bicara tentang lapangan, ya harusnya yang menjadi berkaca juga kenapa lawan Arema kita main di GBK yang lapangannya bagus juga tetap kalah 0-2, bahkan itu di kandang dan itu ditonton oleh ribuan Jackmania dengan konsep stadion yang full house gitu lah, teman-teman Jackmania dan Aremania saat itu. Jadi poinnya adalah tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Dan yang ketiga yang terakhir, di Lampung kemarin lawan Bayangkara, Persija betul-betul apa ya, kita udah 2 kali unggul dan 2 kali juga kena comeback gitu loh. Artinya ketika kita unggul 2-1 kita jadi 3-2, artinya itu benar hal yang apa ya, kita nggak sebagai penonton pasti dan sebagai fans tuh pasti merasakan kecewanya luar biasa lah, Pak. Kalau kita pikir bahwa oke lah kebobolan di menit Persija masuk ini menit 75 gitu loh ya. Pertahankanlah 15 menit atau 20 menit ya bermain defense apa segala macam. Tapi kan balik lagi bahwa yang bisa mengatur, yang bisa mengelola dan yang bisa menentukan apa yang terjadi di lapangan itu bukan supporter gitu loh. Itu kan adalah ada tupoksinya pelatih dan pemain itu sendiri gitu loh. Makanya saya bilang bahwa sehebat apapun supporter yang mendukung pemain-pemain itu, kalau pemainnya sendiri tidak punya keinginan untuk mempertahankan atau memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan 3 poin, ya mau dibantu malaikat pun nggak akan bisa dapat itu gitu loh. Jadi semua itu harus balik dari pemainnya sendiri sih gitu loh. Oke lah, main dengan 10 orang, berapa kali kita main 10 orang, nah itu kan sebuah kerugian juga. Mau ada berapa banyak kartu merah atau kartu kuning lagi yang dibutuhkan sih sama Persija gitu loh. Kalau memang suka ngoleksi kartu ya bilang sama Jackmania, nanti Jackmania kumpulin kartu nih gitu loh. Tapi kan yang kita bisa lihat bagaimana sekarang pemain-pemain Persija justru yang seharusnya menjadi menjadi penopang bagi tim, pemain senior, pemain yang diandalkan, itu malah pemain yang justru banyak memberikan kerugian terhadap tim gitu loh. Dengan kartu kuning yang akhirnya akumulasi, kartu merah di tengah pertandingan, itu kita agak susah Persija tuh di musim ini, nggak tahu kenapa. Mulai dengan 11 pemain dan akhir dengan 11 pemain itu agak-agak susah gitu loh. Ya, kalau memang kartu merahnya didapat itu memang karena untuk kepentingan tim, menyelamatkan tim, ya mungkin Jackmania dan semua pasti akan merasa oke-oke. Tapi kalau memang ini berdasarkan karena emosional, kan sayang banget gitu loh. Pemain tinggal minta maaf apa segala macam. Tapi kan yang ngerugiin siapa? Tim sebetulnya dan fans yang paling rugi. Kurang apa kami datang ke Lampung dan mengurus pertandingan di Lampung itu bukan hal yang mudah gitu loh. Bahwa kita harus berkoordinasi sejak jauh-jauh hari dengan pihak Panpel Bayangkara. Dan alhamdulillah saya juga terima kasih dari Panpel Bayangkara sudah mengakomodir teman-teman Jackmania. Jumlah tiket, lalu bagaimana pengorbanan teman-teman Jackmania berangkat menyeberangi lautan ke Lampung, hitungan jam hari Minggu, besokannya harus kerja lagi segala macam dan beraktivitas lagi, itu kan akan tidak menjadi sia-sia kalau hasilnya dengan kemenangan. Dan sebetulnya kemenangan itu bisa didapatkan asal tadi memanfaatkan kesempatan yang ada di depan mata. Sayangnya kesempatan itu nggak diambil. Jadi ya saya sih berharap Persija udah cukup main-mainnya gitu loh. Walaupun bisa dikatakan peluang juara masih ada tapi tipis banget, ya tapi setipis-tipisnya peluang juara itu nggak mau tahu sisa 8 pertandingan ini udah harus bener game semua karena kita secara matematika sebetulnya di 8 pertandingan sisa ini kita bisa hasil maksimal lah gitu loh. Apalagi 4 kandang kita masih melawan Persebaya, kita masih melawan Persis Solo, masih melawan Persib Bandung dan juga Semen Padang. Sebetulnya 4 pertandingan kandang yang mungkin seharusnya Persija bisa memaksimalkan dengan dapat 3 angka dan itu bisa memperbaiki posisi Persija di klasemen. Walaupun memang harusnya ketika nanti memang sudah ada lebih hilalnya lagi bahwa apakah peluang juara itu sudah tertutup apa enggak, ya itu tinggal tim manajemen atau tim pelatih memutusin aja lah bahwa kita masih mau ngejar apa sih. Kalau memang mesti ngejar persiapan musim depan ya sudah, putuskan saja. Kita berarti saatnya rotasi pemain dan lain sebagainya. Tapi kan balik lagi itu ada di wilayah pelatih dan manajemen gitu loh. Kita sih fans tinggal ya kita akan menuntut semuanya dan menuntut setiap pertandingan itu harus menang gitu loh. Karena cuma itu, apalagi PP Jackmania kan kayak pertandingan kandang nih. Kita dari jauh-jauh hari sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Ada effort yang kita lakukan bagaimana memastikan pertandingan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan kemauan teman-teman Jackmania dari sisi jumlah penonton, dari sisi bahkan harga tiket, bahkan dari sisi keseluruhan gitu, bahwa ya PP Jackmania itu bergerak untuk memastikan pertandingan di Jakarta itu berjalan dengan lancar. Kenapa? Ya karena secara aturan dan regulasi dibutuhkan keseriusan dari kelompok supporter untuk akhirnya sebuah pertandingan itu bisa dijalankan dengan baik dan benar. Mungkin kalau di klub-klub lain atau di kota-kota lain kan itu juga terjadi banyak hal yang akhirnya ada pertandingan yang kapasitasnya hanya sekian persen penonton. Nah ini yang selalu coba diupayakan oleh teman-teman pengurus pusat Jackmania biar
semua teman-teman Jackmania bisa nonton pertandingan kandang Persija di Jakarta. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.